Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Amalia Putri dengan nomor NIM 2106031110041 dari kelas Kimia M. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Analisis Bahan Pangan dan Industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kandungan total lipid lemak ayam dan lemak babi berdasarkan perbedaan jenis metode ekstraksi lemak. Dan sampel yang kita gunakan merupakan sampel hewani. Nah, sampel hewani atau sampel lemak hewani merupakan lemak yang sering kita manfaatkan dalam pengolahan pangan sebagai hasil samping. Contohnya yaitu lemak ayam dan lemak babi. Lemak ayam sendiri merupakan lemak yang didapat dari rendering dan pengolahan ayam atau hasil samping pengolahan ayam. Lemak ayam memiliki kandungan asam linoleat yang cukup tinggi. Nah, tingkat asam linoleat yaitu antara 17,9% dan 22,8%. Lemak ayam ini dapat diperoleh dari bagian ampela ayam. Nah, menurut studi literatur yang telah saya baca, bahwa pada bagian paha memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan pada bagian dada ayam. Pada sampel yang kedua yaitu sampel lemak babi. Lemak babi sendiri merupakan salah satu bahan yang sangat penting dalam proses pengolahan pangan, baik sebagai media penggorengan atau sebagai bahan campuran dalam pembuatan margarin, shortening, dan produk lemak lainnya. Nah, lemak babi ini diambil dari bagian dinding perut yang merupakan eh, bagian yang paling tinggi kualitas dari lemaknya. Nah, bagian lemak babi pada perut tersebut mempunyai tekstur yang lembut, berwarna putih, dan memiliki nilai asam yang tidak lebih dari 0,8. Sementara untuk lemak babi dari organ lain babi memiliki kandungan nilai asam maksimal yaitu sebesar 1. Nah, selanjutnya dari kedua sampel tersebut, kita akan melakukan ekstraksi untuk mengetahui berapa total lemak pada dua sampel yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sampel lemak ayam dan sampel lemak babi. Metode yang akan kita gunakan pada analisis total lemak kali ini yaitu berjumlah 4 metode. Yang pertama, metode Soklet, yang kedua, metode Falls, yang ketiga, metode Hara dan Radin, dan yang keempat, yaitu metode Black dan Deng. Baik, untuk metode yang pertama yaitu metode Soklet. Nah, metode ekstraksi solat sendiri merupakan metode analisis kadar lemak secara langsung dengan cara mengekstrak lemak atau minyak dari bahan pangan dengan pelarut organik nonpolar seperti heksana, petroleum ether, dan dietil ether dengan menggunakan alat khusus yaitu ekstraktor Soklet. Nah, di sini untuk metode solid itu sendiri memiliki prinsip kerja yaitu pelarut yang berada pada labu alas bulat, yaitu yang berbentuk bulat tersebut akan menguap. Nah, pelarut ini kan bersifat nonpolar. Nah, pada tabung coklat tersebut berisi sampel. Sampel kita yang juga bersifat nonpolar. Maka ketika pelarut heksan tersebut menguap, kemudian dia akan eh, berjalan menuju ke tabung, dia akan mengikat lemak dari sampel tersebut sehingga dihasilkan ekstrak lemak yang nantinya akan bercampur dengan pelarut yaitu pada bagian tabung atau labu alas bulat yang pada bagian bawah. Nah, ini ditunjukkan pada gambar pada di sebelah kanan di ekstraksi coklat akan ada yang berwarna pink itu merupakan lipid atau lemak yang nantinya akan diekstrak dan dia akan bercampur bersama dengan pelarut nonpolar yaitu heksan. Metode yang kedua yaitu metode Folds. Nah, metode Folds ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan oleh ahli lemak atau lipidologis di seluruh dunia. Metode ini menggunakan campuran pelarut dari kloroform atau metanol dan etanol dan dietil eter. Selanjutnya yaitu metode yang ketiga, yaitu metode Blake dan Gayar.
Nah, metode Black dan Dyer ini dikembangkan sebagai metode yang ekonomis untuk mengekstrak lipid dari sejumlah besar jaringan basah, khususnya jaringan ikan beku dengan menggunakan volume pelarut yang minim. Dan sini mengapa saya menuliskannya yaitu jaringan ikan beku? Karena kan literatur yang telah saya baca, metode ini telah efektif untuk mengekstraksi lemak dari sampel ikan beku tersebut. Nah, tapi metode ini juga cukup efektif digunakan untuk ekstraksi pada sampel-sampel yang lainnya seperti pada daging ayam maupun daging hewani yang lain. Nah, metode yang keempat yaitu metode Hara dan Radin. Metode Hara dan Radin ini yaitu metode ekstraksi dengan campuran pelarut heksan dan isopropanol. Prinsipnya adalah ekstraksi menggunakan pelarut ekstraksi pelarut one step dengan pelarut heksan dan isopropanol dengan perbandingan 3:2 yang diikuti dengan pencucian oleh larutan sodium sulfat. Nah, selanjutnya ya, ini bahan-bahan yang akan kita gunakan pada analisis total lemak pada sampel lemak ayam dan lemak babi. Yang pertama yaitu tentunya lemak ayam sebesar 20 gram, kemudian lemak babi sebesar 20 gram, kemudian kloroform, metanol yang digunakan sebagai pelarut, Avades, isopropanol, Na2SO4, NaCl, dan heksan juga sebagai pelarut pada ekstraksi isolat. Lanjut. Nah, di sini merupakan diagram alir proses ekstraksi lemak ayam dan babi. Nah, di sini sebelum saya jelaskan eh, bagaimana tahap-tahap pada masing-masing metode ekstraksi. Nah, di sini kita lihat ya, untuk lemak ayam dan lemak babi yang kita gunakan yaitu sebesar 20 gram, dikarenakan nanti pada masing-masing metode ekstraksi akan dibagi sebesar masing-masing 5 gram. Kemudian dua sampel tersebut, sampel lemak ayam dan lemak babi, akan diekstraksi menggunakan 4 metode ini, dan kemudian akan menghasilkan hasil ekstraksi yang kemudian dapat kita tentukan berapa presentasi total lipid dari sampel asam lemak dan sampel lemak ayam dan lemak babi. Baik, untuk tahapan yang pertama yaitu tahapan-tahapan metode menggunakan ekstraksi soklet. Yang pertama yaitu dikeringkan labu dengan oven bersuhu 105 derajat Celcius selama sekitar 15 menit. Hal ini bertujuan agar menghilangkan impurities atau cairan-cairan yang mungkin masih tertinggal di dalam labu tersebut. Sehingga nanti tidak mempengaruhi hasil ekstraksi. Selanjutnya ditimbang sampel sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam selongsong lemak, dan diletakkan kata saling berisi sampel dalam alat ekstraksi softlate yang dirangkai dengan kondensor. Jadi, sampel tidak langsung dimasukkan ke dalam tabung, melainkan dia harus dibungkus terlebih dahulu dengan kertas saring agar bertujuan sampel tidak keluar dan tidak mengganggu proses ekstraksi. Kemudian, dimasukkan pelarut heksan ke dalam lampu. Setelah itu direfleks sampel selama 5 jam dan dihilangkan sisa pelarut dalam lampu dengan dipanaskan dalam oven kemudian ditimbang. Nah, sebelum adanya proses ekstraksi ini terlebih dahulu untuk kedua sampel diiris atau diiris tipis-tipis yang guna atau diiris saja yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses ekstraksi. Nah, dari proses penimbangan ekstrak menggunakan metode ekstraksi solid, kemudian akan dapat ditentukan berapa total lemak dari sampel lemak ayam maupun pada lemak babi. Nah, selanjutnya yaitu tahapan penentuan total lemak menggunakan metode Folds. Yang pertama yaitu ditimbang sampel sebanyak 5 gram. Yang kedua ditambahkan pelarut kloroform dan metanol dengan perbandingan rasionya 2:1 hingga volume akhirnya 100 ml. Kemudian dihomogenkan campuran selama 15 sampai 20 menit menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 300 rpm pada suhu ruang dan disaring campuran dengan corong Bachner dengan bantuan penyaring vakum. Setelah itu ditambahkan hasil penyaringan dengan larutan NaCl 0,88% sebanyak 20 ml dan dihomogenkan kembali selama 1 menit. Kemudian ditunggu untuk
pemisahan dua fase. Jadi akan terbentuk dua fase pada lapisan atas dan pada lapisan bawah. Nah, di sini pada lapisan atas tersebut akan dibuang dan pada lapisan bawah yang merupakan fase kloroform yang mengandung lipid dilanjutkan dengan proses evaporasi dan hasil dari proses tersebut akan dapat dihitung total lemak pada sampel ayam dan sampel babi. Yang ketiga yaitu tahapan-tahapan pada metode Black dan Daya. Yang pertama yaitu ditimbang sampel sebanyak 5 gram, yang kedua ditambahkan pelarut kloroform metanol dengan rasio perbandingan 1:2 sebanyak 15 mili, kemudian dihomogenkan campuran dengan orbital shaker atau dengan shaker selama 60 menit pada suhu ruang, kemudian dihomogenkan kembali campuran dengan 5 mili kloroform dan disaring campuran dengan corong Batchners dengan bantuan penyaring vakum. Setelah itu ditambahkan larutan hasil penyaringan dengan 5 mili NaCl 0,88% dan dihomogenkan kembali selama 1 menit. Setelah itu didiamkan untuk memisahkan dua fase dan sama seperti pada metode Vogt, pada lapisan atas tersebut dipisahkan atau tidak dipakai, sementara pada lapisan bawah yang merupakan fase kloroform yang mengandung lipid akan dilakukan eh, tahap evaporasi. Selanjutnya yaitu tahap-tahapan metode Hara dan Radin. Yang pertama yaitu ditimbang sampel sebanyak 5 gram, kemudian ditambahkan 90 mili pelarut heksan dan isopropanol dengan rasio perbandingan 3:2, yang lebih banyak itu pelarut heksannya ya. Kemudian dihomogenisasi larutan atau campuran selama kurang lebih 15 sampai 20 menit menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 300 rpm pada suhu ruang. Setelah itu disaring suspensi yang terbentuk dengan corong Batchners dengan bantuan penyaring vakum. Setelah itu dibasuh corong dengan 2 mili HIP atau heksan isopropanol dengan rasio perbandingan 3:2 sebanyak 5 kali saat penyaringan. Setelah itu dibiarkan pelarut merendam selama 2 menit sebelum diberi tekanan vakum. Nah, setelah itu ditambahkan filtrat sebanyak 60 mili Na2SO4 dan dilakukan vortex selama 2 menit. Kemudian dievaporasi lipid yang terdapat pada lapisan atas. Yang pada lapisan atas tersebut kaya akan heksan. Sehingga pada lapisan atas dilakukan perlakuan selanjutnya yakni dievaporasi. Nah, di sini kita mendapatkan hasil ekstraksi lemak ayam dan lemak babi dengan 4 metode yang berbeda, yaitu metode ekstraksi Vogt, ekstraksi Sovlet, ekstraksi Hara dan Radin, dan juga ekstraksi Blake and Dyer. Jadi di sini kita memiliki atau mempunyai uh, foto dari keempat hasil ekstraksi dan bisa kita lihat bahwa keempat foto tersebut memiliki warna yang berbeda ya. Untuk metode Black dan Dyer memiliki warna yang paling pekat di antara ketiga metode yang lain. Dia coklat, memiliki warna kuning agak kecoklatan. Sementara pada Vots, dia memiliki warna yang sedikit lebih muda daripada Black dan Dyer, namun warnanya lebih gelap dibandingkan Hara dan Radin. Begitu pula dengan metode ekstraksi coklat. Kemudian pada hasil yang didapatkan pada metode ekstraksi coklat dan juga Hara dan Radin memiliki warna yang hampir sama, yaitu jernih dan bening. Menurut literatur atau menurut studi literatur yang telah saya baca bahwa untuk kandungan lemak atau lipid yang baik yaitu memiliki warna yang jernih dan bening, yang dimana di sini dapat kita lihat pada analisis kualitatifnya yaitu warna yang jernih dan bening terdapat pada hasil ekstrak dengan metode ekstraksi coklat dan juga metode ekstraksi hara dan bening. Lanjut, ini merupakan hasil dari empat metode menghasilkan nilai total lemak yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk nilai total lemak yang paling tinggi yaitu menggunakan metode Volts, yaitu sebesar 70,06%. Sementara untuk metode ekstraksi sofnet didapatkan total lemak ayam sebesar 54,28%. Kemudian untuk metode ekstraksi Black dan Dyer menghasilkan total lemak sebesar 44,21%, yang di sini merupakan
eh, jumlah total lemak yang paling sedikit dibandingkan metode yang lain. Dan pada metode ekstraksi hara dan ragin menghasilkan persen total lemak yaitu sebesar 63,87%. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dari keempat metode, metode yang memiliki efektivitas yang paling tinggi dan memiliki hasil ekstraksi yang paling bagus yaitu metode FODS, yaitu pada penentuan total lemak pada sampel ayam. Itu sebesar 70,06. Bisa dibandingkan dengan metode ketiga metode yang lain. Nah, eh, pada analisis total lemak ini hasilnya juga dianalisis menggunakan uji ANOVA. Dan di sini terdapat eh, simbol huruf yang terdapat pada angka total lemak, yaitu ada huruf A, B, C, yang menunjukkan dia itu berbeda nyata atau tidak. Dan di sini menurut uji ANOVA, bahwa untuk metode ekstraksi Sochlet dan Votes dan juga baik dan Dyer serta Hara dan Radin memiliki nilai yang berbeda nyata. Namun untuk metode Votes dan juga metode Hara dan Radin memiliki huruf yang sama yaitu C yang menandakan bahwa dia tidak jauh berbeda atau masih dalam rentang yang berdekatan. Nah, pada analisis total lemak ini untuk metode ekstraksi solid sendiri mempunyai nilai total lemak yang lebih rendah daripada metode ekstraksi false dikarenakan metode ekstraksi solid itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pada ukuran sampel maupun pelarut yang digunakan. Eh, jadi bisa kita simpulkan untuk analisis total lemak ayam di sini metode solid kurang kurang efektif digunakan dalam penentuan total lemak dikarenakan nilai hasil total lemak yang dihasilkan juga masih terbilang rendah atau tidak setinggi dari metode ekstraksi fat. Kemudian pada nilai total lemak yang paling rendah yaitu pada metode ekstraksi Black dan Dyer, dia memiliki nilai total lemak yang paling rendah yaitu 44,21% dikarenakan faktor pelarut yang digunakan yaitu terlalu sedikit sehingga dia akan mudah jenuh. Sehingga pemisahan atau ekstraksi total lemak tidak berjalan dengan bagus atau efektif. Seperti itu. Nah, penggunaan metode ekstraksi FODS merupakan metode ekstraksi lemak yang terpilih berdasarkan uji statistik pada asam lemak musuhnya dan uji prinsipal komponen analisis. Nah, selanjutnya di sini merupakan hasil total lemak pada sampel lemak babi. Dan didapatkan pada keempat hasil memiliki nilai yang berbeda. Namun untuk yang metode FODS, metode Bright dan Dyer, dan metode Hara dan Radin tidak jauh berbeda karena masih memiliki nilai pada rentang yang sama yaitu pada angka 60-an, 60%. Sementara pada metode ekstraksi coklat menghasilkan nilai total lemak yang paling tinggi yaitu sebesar 86,97%. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasil total lipid menggunakan metode coklat memberikan hasil persentase tertinggi yang menunjukkan bahwa dia paling efektif dalam menentukan total lemak sampel babi. Nah, di sini untuk hasil menggunakan metode Socrates memberikan hasil presentasi tertinggi dibandingkan ketiga metode yang lainnya, yang menunjukkan bahwa dia adalah metode yang paling efektif dan paling bagus digunakan untuk menentukan total lemak pada sampel lemak babi tersebut. Nah, hasil tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran sampel dan juga penggunaan pelarut yang sesuai pada metode ekstraksi Socrates. Nah, semakin luas permukaan partikel, maka ekstraksi dengan partikel, maka interaksi dengan partikel juga akan semakin besar. Oleh karena itu, pada proses ekstraksi juga hasil yang dihasilkan akan semakin bagus karena interaksi sampel atau partikel dengan pelarut itu bagus. Seperti itu.
Kemudian penggunaan pelarut juga sangat berpengaruh karena di sini kita menggunakan pelarut heksan yang mana bersifat nonpolar sehingga ia lebih mudah dalam mengekstraksi lemak yang juga bersifat nonpolar sehingga proses ekstraksi dapat berjalan efektif. Baik, dapat disimpulkan dari hasil analisis tersebut bahwa untuk penentuan nilai total lemak pada sampel lemak ayam yang paling bagus yaitu menggunakan metode FOLS, yaitu didapatkan total lemak sebesar 70,06%. Sementara untuk penentuan total lemak pada sampel babi, metode yang paling efektif dan paling bagus digunakan merupakan metode ekstraksi soklet, di mana dia mendapatkan kandungan eh, total lemak yaitu sebesar 86,97%. Nah, penggunaan metode ekstraksi yang berbeda di sini kita dapat melihat bahwa dia juga akan memberikan efisiensi pada jumlah lipid yang berbeda. Nah, perbedaan hasil tersebut juga disebabkan oleh karakteristik dari asam lemak. Baik, tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.